Hai Bapak Ibu semua, di video kali ini kita akan mempelajari materi Microsoft Excel Intermediate, yaitu lebih tepatnya kita akan mempelajari materi tentang VLOOKUP, yang mana goal dari materi kali ini atau goal dari video tutorial ini adalah kita bisa membuat otomatisasi kwitansi ya, menggunakan format database sederhana dari formula VLOOKUP. Nah, tapi sebelum itu kita akan mempelajari terlebih dahulu materi VLOOKUP, yaitu implementasinya secara sederhana. Bapak Ibu bisa mendownload berkas materi VLOOKUP di deskripsi video ini. Nah, setelah Bapak Ibu rekan-rekan semuanya membuka berkas ini, maka akan rekan-rekan dapati 4 worksheet ya, yaitu worksheet topik 1, uji topik, database, dan worksheet kwitansi. Nah, di topik 1 ini atau di worksheet topik 1 ini terdapat sebuah data sederhana transaksi distributor, begitu ya. Nah, di sini terdapat beberapa kolom. Ada kolom nomor, kolom nama PT, kolom wilayah, tanggal MOU, pengalaman dalam kurung tahun ya, dan seterusnya. Nah, kita nanti akan memperbaiki terlebih dahulu tampilan pada informasi di dalam kolom-kolom ini dan mengisi kolom-kolom yang kosong seperti kolom rating, status, dan kriteria. Nah, kita awali dulu dengan mempelajari kembali perihal format sel ya, atau format number. Di kolom transaksi 2016 ini, kalau kita perhatikan di sini terdapat sebuah nominal, namun sayangnya belum muncul atau di sini belum ada simbol rupiah ya, sehingga cukup sulit kita membaca berapa nominal yang ada di kolom ini. Nah, untuk menambahkan simbol rupiah, kita blok sel G6 sampai G19 seperti ini ya. Kemudian kita klik kanan, kita pilih format cells, perintah format cells, sehingga muncul kotak dialog format cells seperti ini ya. Nah, kita pilih di kategori accounting. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan pilih di kolom simbol di sini simbol rupiah ya. Kalau belum ketemu silakan di scroll ke bawah ya, atau di bagian mana saja sehingga nanti menemukan simbol rupiah. Nah, kalau sudah, kita tekan tombol OK. Nah, sekarang semua nominal di transaksi 2016 sudah memiliki simbol rupiah. Nah, kita juga akan melakukan hal yang sama pada transaksi 2017. Nah, ada langkah yang efektif ya, karena kita sudah merubah format sel di transaksi 2016 menjadi memiliki simbol rupiah. Nah, ada langkah cepatnya agar format ini bisa kita copy ke sel yang lain. Caranya seperti ini. Kita klik saja di salah satu nominal di transaksi 2016, kemudian kita pilih tool namanya format painter ya, berada di tab menu home di grup clipboard. Ini ada tool namanya format painter ya. Nah, setelah kita klik, maka sel kita akan berubah seperti kuas seperti ini. Nah, ini tinggal kita sapukan di sel yang ingin kita copy formatnya seperti ini ya. Nah, maka secara otomatis di transaksi 2017 juga akan memiliki simbol rupiah seperti hanya nominal-nominal di transaksi 2016. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan mengisi kolom rating di sini ya. Nah, kolom rating ini akan kita isi dengan persentase kenaikan transaksi.
Sebagai contoh, di baris pertama ini ada transaksi 14 juta ke 20 juta. Ini naik berapa persen sih ya? Dari 14 juta ke 20 juta. Nah, caranya begini. Yang pertama, kita cari dulu selisih dari kedua transaksi ini. Kemudian kita bagi dengan transaksi awal. Ya. Sehingga kalau kita melihat pada kasus ini, kita menuliskan formula seperti ini, sama dengan buka kurung ya. Kita cari selisih dulu. Selisih antara transaksi 2017 dan transaksi 2016, sehingga rumusnya adalah H6 minus G6 ya. Kemudian kita tutup kurung. Nah, lalu kita bagi dengan transaksi awal, yaitu transaksi 2016 ya, ini 14 juta ya. Untuk membagi kita gunakan simbol garis miring. Nah, kita klik lagi G6 atau ditulis G6 juga boleh. Nah, kalau sudah, kita enter formula ini ya. Nah, di sini tertulis RP0. Kenapa RP0? Karena format selnya belum kita rubah menjadi persen. Ya, biasanya Excel akan meniru format sel di sampingnya. Nah, kebetulan di sampingnya adalah format accounting tadi dengan simbol rupiah, sehingga sel I6 ini meniru format sel pada H6. Oleh karena itu, ini kita rubah dulu menjadi persen. Caranya mudah sekali. Kita ke tab menu home di grup number ya. Kita pilih tool percent style di sini ya. Silahkan diklik. Nah, sehingga sekarang muncul nilai 43%. Nah, ini tinggal kita fill handle ke bawah seperti ini. Ya, sekarang muncul persentase kenaikan dari transaksi 2016 ke 2017. Apakah rating atau persentase kenaikan itu bisa minus? Ya, bisa. Nyatanya seperti ini ya. Minus karena nilai transaksinya lebih kecil daripada nilai awal. Dari 115 juta menjadi 97 juta sekian. Oke Bapak Ibu, kita sudah berhasil menghitung persentase kenaikan. Berikutnya kita akan menghitung atau menentukan ya. Lebih tepatnya kita akan menentukan. Setiap rating ini akan memiliki status tersendiri. Nah, sebelum kita menentukan statusnya, kita tetapkan dulu status-status di tiap rentang persentase ya. Yang ini nanti secara otomatis akan kita buat sebagai database ya. Nah, seperti apa sih maksudnya? Kita langsung praktek aja. Kita pilih di sel O5, lalu kita tuliskan rating. Kemudian di sel P5 kita tulis status. Sel Q kita tulis kriteria. Kemudian kita tuliskan pada rating di sini. Yang pertama adalah minus 20%. Kemudian kita tulis lagi 10%. Berikutnya adalah 25% dan 40%. Nah, status untuk rentang nilai minus 20% adalah red, kemudian bronze, silver, dan yang terakhir adalah gold. Nah, apabila rentangnya di antara minus 20 dan 10% ya, maka nanti kita tidak perlu menentukan. Itu nanti sudah menjadi tugas dari formula lookup untuk menentukan rating tersebut masuk ke status yang mana, begitu ya. Kemudian kriteria kita tambahkan kriteria seperti ini, bertumbuh dan prospek. Oke. Nah, dengan kita menambahkan rating, status, dan kriteria seperti ini, Bapak Ibu, ini nanti akan berfungsi sebagai database VLOOKUP kita. Nah, agar ini memiliki tampilan yang cukup baik, kita blok dulu ya. O6 sampai Q9, lalu kita rubah warna shadingnya
menjadi seperti ini. Kemudian untuk judul kolom kita rubah menjadi seperti ini. Baik, saya juga akan menambahkan borders. Kita pilih all borders. Nah, Bapak Ibu, untuk database ini ya, database ini bisa dibilang dia memiliki 3 kolom ya. Kolom yang pertama adalah kolom rating, kemudian kolom kedua adalah kolom ini, kolom status, dan kolom ketiga adalah kolom kriteria. Jadi database ini memiliki 3 kolom jika dihitung dari sebelah kiri. Ya, ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Kenapa kita perlu memahami itu? Karena penting kaitannya nanti ketika menuliskan formula VLOOKUP. Nah, setelah kita membuat sebuah database, langkah berikutnya kita memberikan nama kepada database ini ya. Cara memberikan nama database ini sangat mudah. Kita blok seperti ini ya. Konten database yang kita blok O6 sampai Q9. Lalu kita pilih atau arahkan kursor ke bagian ini ya. Ada namanya name box atau kotak nama. Ya, ini kita rubah misalnya menjadi seperti ini. Database ya. Kita tuliskan teks seperti ini ya. Nah, tulisan di name box itu tidak boleh menggunakan spasi sehingga semuanya harus karakter, dan sebaiknya menggunakan huruf kecil ya. Kalau sudah Bapak Ibu tuliskan, jangan lupa tekan tombol enter ya. Nah, setelah kita tekan tombol enter, maka range ini, range O6 sampai Q9 bernama database. Oke. Nah, kita sudah memiliki database dan juga sudah memberikan nama kepada database kita. Langkah berikutnya kita akan menerapkan fitur VLOOKUP ya pada sel J6 ya. Di sel J6 ini kita akan mengkonversi nilai persentase di sini menjadi statusnya apa. Berarti yang akan kita rubah adalah nilai pada sel I6. Nah, sel I6 ini bisa disebut juga sebagai sel referensi. Kenapa menjadi sel referensi? Karena nilai di sel I6 akan kita rubah menjadi keterangan sesuai kehendak kita, yaitu keterangan status di sini. Ya. Baik, kita mulai saja menuliskan rumusnya. Kita tuliskan sama dengan VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Terus kita masukkan sel referensinya. Sel referensi tadi adalah kita sepakati I6. Seperti ini ya. Jadi buka kurung I6, kemudian kita beri titik koma atau koma ya, tergantung perangkat Bapak Ibu semuanya. Dari mana kita tahu perangkat kita titik koma atau koma? Bapak Ibu bisa melihat keterangan di sini. Jadi setelah kita menuliskan sebuah formula, biasanya muncul preview seperti ini ya, atau pop up seperti ini. Nah, di sini ada tanda titik koma, berarti di perangkat saya menggunakan titik koma. Jika tanda titik koma ini di perangkat Bapak Ibu adalah koma, berarti Bapak Ibu perangkatnya menggunakan koma ya. Silahkan coba sendiri. Kebetulan di perangkat saya menggunakan titik koma, sehingga saya menggunakan titik koma. Kemudian kita tuliskan ya, setelah kita memberikan sel referensi titik koma, kita tuliskan nama database kita. Kebetulan nama database kita adalah database ya. Kita tulis saja DAT, nanti muncul seperti ini ya. Berarti nama database kita sudah masuk ke dalam sistem Microsoft Excel. Kita bisa klik 2 kali supaya memudahkan kita untuk menuliskan nama database-nya. Nah, nama database-nya berwarna merah dan kolom database-nya juga terseleksi menjadi warna merah. Kemudian titik koma ya. Untuk berikutnya ini kita menuliskan namanya kolom index number ya. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi bahwa database ini memiliki 3 kolom ya. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, status yang mau kita tentukan itu berada di kolom kedua. Terhitung dari kiri ya. 1, 2, 3. Sehingga kita tuliskan di sini 2. Tutup kurung. Kalau kita membaca
rumus ini artinya adalah sel referensi I6 ini akan kita rubah sesuai data pada database di kolom kedua ya. Kolom kedua berisi status seperti ini. Nah, kita tekan enter. Nah, sekarang nilai rating pada kolom I6 sudah berubah menjadi status ya. Statusnya adalah gold sesuai dengan tampilan yang ada pada database kita. Nah, kalau kita scroll ke bawah menggunakan fitur fill handle, maka semuanya akan memunculkan status yang berbeda-beda di tiap rating transaksinya. Oke, sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Sehingga apabila kita ingin mengisi kolom kriteria, maka formulanya kurang lebih sama dengan formula pada kolom status atau sel J6. Ya, hanya membedakan adalah hanyalah nilai terakhir. Jika di sini 2 yang menunjukkan kolom kedua, sehingga di kriteria nanti kita pilih kolom ketiga ya. Kita tuliskan sama dengan VLOOKUP, sel referensinya adalah sel I6, titik koma, nama database kita, namanya adalah database, kemudian titik koma lagi, kolom ketiga, tutup kurung, tekan tombol enter. Nah, sekarang kita ketahui bahwa persentase 43 kriterianya adalah prospek. Kita gunakan fitur fill handle, kita scroll ke bawah. Nah, kita sekarang sudah memiliki nilai yang lengkap di data ini ya. Untuk setiap rating memiliki status yang berbeda-beda dan juga kriteria masing-masing.